Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan Syahrul Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, yaitu materinya tentang definisi supervisi pendidikan menurut para ahli dan fungsi supervisi pendidikan. Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris, supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Ditinjau sisi morfologisnya, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata. Supervisi terdiri dari dua kata, yakni super berarti atas dan lebih. Visi berarti lihat, titik, atau awasi. Supervisor atau pengawas dianggap jabatan yang secara ideal diduduki oleh seorang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Kelebihan dan kekurangan bukan saja dari segi kedudukan, melainkan pula dari segi skill yang dipunyainya. Menurut Willis, tahun 1987, supervisi adalah bantuan untuk mengembangkan situasi belajar yang lebih baik. Konsep supervisi modern dirumuskan oleh Willis tahun 1987 sebagai berikut. Supervision is assistance in the development of better teaching, learning, and situation. Artinya, supervisi adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran yang baik. Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar, goal, material, teknik, metode, teacher, and student. Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian, layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Definisi supervisi pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut P. Adam dan Frank G. Dickey, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu program yang terencana dalam upaya memperbaiki pelajar dan pembelajaran. 2. Menurut Carney dalam W. Manca, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah prosedur pengarahan dalam memberikan evaluasi kritis terhadap proses instruksional pendidikan. Sasaran akhir dari supervisi pendidikan ialah menyediakan bentuk pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada semua siswa yang ada. 3. Menurut Brodmann, Douglas, dan Ben, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan, dan membimbing perkembangan seorang guru, baik usaha tersebut secara perseorangan atau kelompok, yang sehingga guru mendapatkan pengertian yang lebih baik dan efektif. Yang keempat, menurut Harris dan Bryson, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah suatu tindakan administratif agar dapat dengan mudah mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sekolah. Dan yang kelima, ada Kimball Willis, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan ialah kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dan manusia lain yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Fungsi utama supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Baik Fransetjen maupun Ayer mengemukakan bahwa fungsi utama supervisi ialah membina program pengajaran yang sebaik-baiknya, sehingga selalu ada usaha untuk perbaikan. Ada analisis yang lebih luas seperti yang dibahas oleh Swirigan dalam bukunya yaitu Supervision of Instruction Foundation and Dimension tahun 1961 yang mengemukakan ada 8 fungsi supervisi. 1. Mengkoordinasi semua usaha sekolah. 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Memperluas pengalaman-pengalaman guru. 4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. 6. Menganalisis situasi belajar mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, memberi pengawasan atau wawasan yang lebih luas dan integrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Dari definisi supervisi pendidikan atau pengertian supervisi pendidikan yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa esensi supervisi tidak untuk menilai unjuk kerja konselor dalam mengelola proses bimbingan, melainkan membantu konselor mengembangkan kemampuan profesionalismenya secara baik dan benar, sehingga tujuan pendidikan akan terarah dengan semestinya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai definisi supervisi pendidikan menurut para ahli dan fungsi supervisi pendidikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.